Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Pipeline. Film ini dirilis pada tahun 2021. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan ketimun di pinggir kolam daripada melamun, mending nonton review film. Film diawali di sebuah lubang di bawah tanah. 3 orang sedang mengebor pipa. Mereka adalah spesialisasi pencuri minyak dari pipa saluran. Seorang darinya berhasil melubangi pipa dengan bor. Sialnya pipanya malah bocor dan mengeluarkan api lalu meledak. Mereka pun segera keluar dari lubang tersebut. Keesokannya polisi mengadakan olah TKP. Seorang polisi bernama Cho Man-sik sedang memberikan laporan kepada atasannya. Di sana ditemukan mata bor besar yaitu 2,5 cm. Lalu Cho bilang ini adalah perbuatan dari drill bit. Dewa pengeboran Kang Sedol dikenal juga sebagai drill bit. Cho bilang ia pernah menangkap drill bit saat menjadi intel dulu. Di tempat lainnya seorang sedang menyelam untuk mencuri minyak dari pipa yang berada di bawah danau, bersiap untuk menyedot minyak dan memasukkan ke dalam truk tangki. Ternyata mereka dipergoki oleh kelompok lainnya yang sedang mencari drill bit. Keesokannya seorang pria yang bernama Kang Sedol, si dewa pengeboran, mendatangi bengkel Jenderal Kotoran. Jenderal bilang seorang yang bernama Straw menginginkan Kang untuk bekerja sama. Ternyata Opsir Cho mengikuti Kang. 5 tahun yang lalu Kang ditahan atas kasus pencurian minyak olehnya. Polisi yang menahannya adalah Opsir Cho. Cho menanyakan mengenai kasus pencurian minyak yang gagal di Dangol belum lama ini. Opsir Cho bilang menemukan mata bor besar di sana. Hanya Kang yang bisa menggunakan bor tersebut. Teman Opsir Cho menemukan sebuah truk di sana yang mereka curigai sebagai truk pengangkut minyak. Setelah dibuka ternyata adalah kotoran. Keesokannya Opsir Cho mendatangi atasannya meminta untuk pindah unit ke bagian intel lagi seperti dulu, tetapi atasannya menolaknya. Kang mendatangi Straw di terowongan. Kali ini Straw memintanya mengebor pipa lagi. Lalu Kang melakukan pengeboran dan menyetel alarm dalam waktu 3 menit. Sebelum 3 menit berakhir, Kang menghentikan mengebor yang katanya menyisakan 1 mm untuk mencari aman dan lubang akan terbuat dari tekanan minyak. Dari hasil kerja hari itu, Kang mendapatkan bayaran 200 juta won. Dan ia bersedia jika ada pekerjaan besar yang lainnya. Keesokannya Kang mendatangi Hotel Capital di rooftop untuk bertemu dengan seorang yang bernama Huang yang katanya mempunyai rencana besar untuk mencuri minyak pada 2 jalur Honam dan Gyeongbu yang ketebalan pipanya yaitu 5 cm. Minyak tersebut akan disimpan di tangki air bekas pabrik di atas bukit dengan menyambungkan selang berketekanan tinggi dari bawah hotel ke tangki tersebut. Dari hasil pekerjaan tersebut, Kang meminta 1 miliar bagiannya dengan uang muka 500 juta dan akan dibayarkan lagi sisanya setelah pekerjaan selesai dan mereka pun bersepakat. Lalu Kang yang dikenal dengan drill bit bertemu dengan Straw dan 2 anak buahnya Pak Na dan Welder yang bernama Asli Jung. Lalu datang seorang anak buah lainnya yaitu Big Shovel yang bernama Asli Park bertugas membuat terowongan. Kang meragukan pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu sebulan karena bekerja sama dengan para pemula. Peraturannya adalah jika salah satu dari mereka meninggalkan hotel maka kontraknya batal dan harus membayar 2 kali lipat. Dan jika mendengar alarm pekerjaan harus dihentikan. Lalu mereka menyerahkan HP untuk dikumpulkan dan mereka pun menuju basement hotel. Welder bilang ia adalah seorang legend dalam mengelas. Ia bekerja di galangan kapal terbesar di negara itu. Tetapi Kang meragukannya. Mana mungkin jika seorang yang penting malah berada bersamanya di tempat itu. Lalu mereka pun berkumpul. Mereka mengacu pada dana milik Hansung Construction. Pak Na mengetahui karena ia sudah bekerja sebagai sipil di hotel itu selama 30 tahun. Kang memerintahkan untuk menggali dinding sejauh 50 meter arah jam 11 yang merupakan pipa saluran minyak Gyeongbu. Kang menyiapkan mata bor untuk mengebor pipa setebal 5 cm, sementara Pak Na, Welder, dan Pak memulai menggali terowongan. Pak Na bilang mereka punya kendala di bagian atas ada endapan kapur yang akan membuat mereka bahaya. Tetapi Kang menyuruh mereka menggandakan penyangganya. Kesulitan ditemui kembali. Mereka menemukan batu di terowongan galian. Kang menyuruh Pak menggunakan bor palu untuk menggalinya. Sementara Welder bernyanyi di salah satu kamar pada hotel tersebut untuk menyamarkan suara bising dari bor.
Tiba-tiba datang seorang polisi. Seorang wanita yang bernama Enjo dipanggil dengan konter, bertugas menjadi customer service memberi peringatan alarm kepada mereka. Petugas polisi tersebut mendatangi ruang bawah tanah. Untungnya Pak Na dan Kang berpura-pura menggali selokan yang mampet. Untungnya lagi galian terowongan tidak terlihat dan polisi itu pun pergi. Ternyata kabel sirine terputus sehingga tidak membunyikan sirinenya. Konter mencoba untuk menyambungkan kabelnya kembali. Sialnya tanah terowongan runtuh, Park dan Konter terjebak di dalamnya. Pak Na berusaha menggali reruntuhan tanah tersebut. Akhirnya Big Shovel dan Konter selamat. Lalu mereka pun menyantap makan malam dan beristirahat. Welder mau melarikan diri dan membawa uang mereka semua. Park menghajarnya, begitu juga dengan Kang menghajar Welder. Jika Welder membawa kabur uang itu, maka kontrak akan dibatalkan. Welder pun beralasan karena putranya mengidap penyakit langka yang harga obatnya saja 6 juta won. Jika ia mati, maka putranya tidak ada lagi yang mengurusnya. Tiba-tiba Hwang Straw bersama anak buahnya muncul di hotel. Mereka telah mengetahui situasi yang telah terjadi. Kang diberi waktu untuk 10 hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sementara Welder disiksa oleh Straw dan anak buahnya. Hwang meminta Welder menjadi mata-matanya dan melaporkan setiap kejadian di terowongan kepadanya melalui HP yang diberikan. Opsirjo dan para polisi sedang mencari terowongan lainnya dengan alat deteksi logam. Sementara Kang dan timnya meneruskan menggali terowongan di bawah hotel. Konter membunyikan sirine karena di monitor melihat polisi yang sedang berpatroli mencari terowongan. Mereka bergegas menyingkirkan semua barang logam dari dalam terowongan. Untungnya para polisi salah mendeteksi yang ternyata adalah pipa minyak. Karena ada kebocoran gas, Kang pingsan karena menghirupnya. Pak Na pun dengan segera mengenakan masker dan membawa Kang keluar dari dalam terowongan. Lalu Pak Na meminta izin kepada Kang untuk ke rumah sakit, menjenguk istrinya yang operasi di hari itu. Lalu Pak Na dan Kang menggali lubang untuk pergi meninggalkan hotel melalui gorong-gorong saluran air. Welder pun ikut bersama mereka. Di tempat lainnya, rentenir masuk ke ruangan Hwang dan menagih bunga pinjaman sebesar 30 miliar won. Dia langsung naik pitam dan membendorkan kepala rentenir itu ke jendela. Akhirnya mereka bertiga hampir sampai dengan pintu keluar. Pak Na menemukan parit tentara Amerika yang lama. Air, transportasi panas, gas, dan minyak memiliki kartu pemisah di satu tempat. Pipa berada di belakang dinding tersebut. Tentara Amerika mengeluhkan betapa sulit mengaturnya, jadi mereka gabungkan di dalam satu pemipaan. Ternyata istri Pak Na sudah meninggal, operasi yang dilakukannya gagal. Pak Na sangat terpukul dengan kematian istrinya. Lalu mereka memutuskan untuk kembali ke dalam hotel. Sementara Welder tetap tinggal di rumah sakit untuk mengobati luka bakar kakinya. Sialnya, Straw dan anak buahnya memergoki mereka di lubang hotel. Kemudian datang Hwang membawa Konter ke basement yang katanya memanipulasi monitor kamera. Ia juga menendang Pak Na tidak terima alasan darinya. Hwang mengancam ibu Kang jika ia memutuskan kontraknya. Mereka pun melanjutkan pekerjaannya. Karena penyakitnya kambuh, Pak Na harus segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi Straw dan anak buahnya menghalangi, menyuruh mereka harus tetap bekerja. Dengan susah payah, Kang dan Park membawa Pak Na ke rumah sakit. Tetapi mereka dihadang Hwang dengan senapan. Pak Na berniat menghalau Hwang. Sialnya ia malah tertembak dan mati. Lengan dari Park ditembak oleh Hwang. Kang segera membawanya ke rumah sakit, keluar melalui saluran air di bawah tanah. Ternyata Hwang adalah kepala perusahaan kilang minyak. Anehnya ia malah menyuruh pencurian minyak. Hwang rugi ratusan miliar dan menggelapkan uang perusahaan dan banyak hutangnya. Opsirjo bersama temannya tiba di TKP. Mereka segera menghubungi markas. Di tempat lainnya, Welder yang sedang berada di rumah sakit dikejar oleh polisi. Lalu Kang membantunya untuk lolos dari pengejaran. Jika ia tertangkap polisi, maka mereka semua akan tertangkap juga. Drillbit mempunyai rencana untuk membalas dendam kepada Hwang. Konter menelepon Hwang untuk bertemu di atap. Ternyata di sana sudah ada Kang. Ia membuat kesepakatan baru akan segera menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 2 hari jika Hwang membayarnya 5 miliar won.
Keesokan harinya mereka memulai pekerjaan di tempat lainnya, yaitu di parit lama yang dibangun oleh pasukan Amerika dahulu. Welder izin untuk keluar parit dan beralasan ingin mengambil alat las. Dari kejauhan Kang memergokinya ia sedang bertemu dengan Straw. Lalu mereka pun memulai pekerjaannya. Welder mengelas katup, dilanjutkan dengan Kang mengebor pipa dengan alatnya. Memasang waktu dalam 5 menit. Di ruang pemantauan kilang minyak mereka mendeteksi saluran di titik A36 tekanan menjadi turun dan alarmnya berbunyi. Tetapi petugas bilang tidak ada apa-apa dan mereka melanjutkan transportasi minyaknya. Sementara Obserco bersama temannya menelusuri lubang di hotel dan masuk ke dalam gorong-gorong saluran air untuk menemukan drill bit dan kawan-kawan. Plan B pun dilakukan, di mana Big Shovel dan Jenderal mengebor di tempat lainnya untuk mengalihkan Obserco dan temannya. Akhirnya drill bit berhasil melubangi pipa saluran minyak untuk Gyeongbu dengan alat bornya. Lalu melanjutkan dengan mengebor untuk pipa saluran Honam. Karena tulang rusuknya retak, drill bit tidak kuat lagi untuk mengebor. Ia menyuruh welder untuk mengebornya dan mempunyai waktu 3 menit dan akhirnya pun berhasil. Di tempat lainnya, Huang mengundang para pembeli minyak di tangki bekas pabrik. Drill bit mengkonfirmasi hasil pengerjaannya kepada Huang dan ia harus menyiapkan uangnya. Sebagai bukti, minyak pun dialirkan ke tangki pabrik tersebut. Drill bit berpura-pura untuk pergi meninggalkan selokan dan menyuruh welder menjaga di sana. Welder dengan sengaja mengalirkan kembali minyak ke tangki pabrik. Lalu drill bit pun kembali lagi dan menendang welder yang berkhianat kepada mereka. Yang lainnya pun datang kembali dan menghentikan aliran minyak ke tangki pabrik. Lalu drill bit menelpon Huang dan mencabut CCTV yang terpasang. Mereka pun mensidang welder dan memberikan uang yang Pak Na tinggalkan untuk anaknya, tetapi malah berkhianat kepada mereka. Drill bit dan Huang bertemu lalu mengecek pengaliran minyak dari kedua jalur. Setelah dikonfirmasi, Huang berjanji membayarkan uang yang telah disepakati di luar. Di tengah selokan, Huang menghentikan langkahnya. Datang anak buahnya dari belakang dan menodongkan senapan ke arah drill bit dan menembaknya. Datang welder membawa mata bor langsung memukuli anak buah Huang. Lalu datang anak buah Huang yang lainnya mengejar tim yang sedang berada di dalam kabin. Mereka segera masuk ke dalam lubang selokan. Big Shovel menahan penutup lubang dari bawah. Jenderal pun menggulingkan kabin yang di dalamnya terdapat anak buah Huang. Big Shovel counter dan welder akhirnya bisa selamat keluar dari dalam lubang dan membawa uang 5 miliar won yang dijanjikan. Sementara drill bit mengancam Huang dengan senapan. Tidak lama kemudian datang Obserco dan menyuruh drill bit untuk menjatuhkan senjatanya. Trau berserta anak buahnya menyandra jenderal dan kawan-kawan. Datang drill bit dan ia pun dipukul. Mereka dibawa ke dalam selokan kembali dengan diikat dan diancam dengan bom. Trau pun mengkonfirmasi pengisian minyak ke tangki sudah mencapai 60%. Obserco pun ikut diikat. Ketika mau memborgol Huang, ia disetrum oleh anak buah Huang yang lainnya. Huang pun juga merencanakan untuk meledakkan tangki di pabrik dan secara otomatis akan membakar kilang minyak di belakangnya. Jika kilang minyak meledak dan pom kehabisan pasokan, maka cadangan minyak miliknya akan otomatis naik harganya. Huang mengatur rencana meledakkan selokan di mana drill bit dan timnya diikat dan masyarakat bersama polisi menilai merekalah sebagai pelakunya. Huang membawa detonator bom dan dari kejauhan akan segera meledakkan tangki di pabrik. Kembali ke drill bit, mereka berusaha untuk membuka ikatan tali dengan alat las. Setelah ikatan terbuka, drill bit membawa bom menjauh dari tempat mereka berada. Sementara Huang telah mengaktifkan bom dengan detonator di tangannya. Drill bit dengan segera membuang bom lalu menyelam. Untungnya drill bit masih selamat dari ledakan bom. Di tempat lainnya, Huang segera meledakkan tangki air di pabrik, tetapi tidak sesuai yang dia harapkannya. Yang terisi di tangki tersebut adalah air bukan minyak. Drill bit dan kawan-kawan segera keluar dari dalam lubang. Rencana dari drill bit ternyata berhasil. Ia mengirimkan air alih-alih minyak. Mereka menutup katup minyak, lalu membuka antara pipa air dan pipa air limbah. Jadi yang mereka isi ke tangki di pabrik adalah air bukan minyak. Niatnya menjual air dengan miliaran won. Tidak lama kemudian Huang datang sambil menodongkan pistol ke arah mereka. Mereka menipu Huang. Huang pun sangat marah lalu menembakkan pistolnya.
Tidak lama kemudian datang anak buah dari Huang untuk menghabisi Drillbit dan kawan-kawan. Counter membawa forklift untuk melawan mereka. Dengan tabung gas di tangan, Drillbit bersama Big Shovel melawan anak buah Huang. Drillbit mendatangi Huang dan mereka pun berdua berkelahi. Begitupun dengan Jenderal dan yang lainnya, mereka melawan para anak buah Huang. Sementara Counter dengan pemukul kasti di tangannya melawan Straw, sehingga Straw masuk ke dalam lubang. Drillbit mengangkat penutup lubang dan akan ditimpakan ke kepala Huang. Objektif melarangnya akhirnya tidak dilakukan. Pada akhirnya mereka pun semua ditangkap oleh polisi. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.